Chow. Oke, tapi dengan hilangnya Hellcard dan juga Chow ya, tentunya nih untuk dari segi jungler bakal cukup tenang hidupnya. Karena ya kalau misalnya mau ngamanin ke arah Link ataupun Lancelot, gak ada silence yang tentunya bakal menakuti pergerakan dari junglernya. Karena dengan ya adanya Hellcard, adanya juga serangan mematikan tentunya bakal patut banget buat diwaspadai. Tapi kali ini dari Alter Ego, mereka bisa banget sih buat ngamanin ke arah Roamer maybe terlebih dahulu. Bisa sih, mereka bisa untuk ngamanin ke arah Roamer, tapi ternyata Oh. Aemon, wow. Oke. Jungle Aemon. Iya, most likely sih bakal Karena Brody dijadiin. udah hampir nggak pernah dijadikan jungler dengan Oke. adanya attack speed yang cukup lambat. Ya. Jadi harusnya Aemon sih. Ya, Chelly Boy dengan Aemonnya dan lihat kali ini sang contender dari Yiv. Parsia pun langsung saja diamankan, menyisakan pick terakhir dari Aura Fire dan ternyata Hylos will be the last pick for Aura Fire. Yes, dimana kali ini kita bakal melihat siapa yang akan menjadi roamer untuk Alter Ego Esport karena mereka benar-benar butuh satu lagi frontlaner melihat dengan komposisi draft yang tipis-tipis banget nih. Aemon, Brody, Eve, ini adalah 3 hero yang tipis yang bisa langsung di instant kill dengan adanya Kadita, dengan adanya Paquito juga, bahkan Parsia dan juga Beatrix. Jadi siapa yang akan menemani seorang Esmeralda di arah depan? Iya, karena tentunya kalau Esmeralda sendiri aja agak sedikit kesulitan nggak cukup. untuk bisa menampung segala damage. Menjadi sandbag, menyisakan pick terakhir. Dan ternyata Lolita yang Itu dia. diamankan dari sisi Alter Ego. Benar banget, dimana Lolita tank murni juga karena Esmeralda di arah early juga nggak bisa diandalkan untuk menjadi sandbag. Kita Betul. tahu Esmeralda early masih cukup tipis, dia masih butuh seenggaknya satu item, entah itu Oracle, entah itu item defensif lainnya untuk menambah seenggaknya barrier terlebih dahulu dari Force Mount Shield-nya. Tuh, Gitu. dapetin ya hitungannya daya tahan tubuh Nah, biar lebih kuat. Dan inilah dia untuk game yang ketiga. Kira-kira nih, menurut Atalia Limberly dari segi draft pick-nya nih, so far, kalau misalnya ini game bakal dibawa ya kemungkinan besar ke arah late game. Atau ya bisa banget mid game mungkin. gak ya. usah ngomongin mid game late game ya. Apa Kalau tuh? gitu Apa dari tuh? Hah? draft pick aja kayaknya aku sih Aura Fire. Abed gimana? Aura Fire melihat kayaknya sepak terjangnya Alter Ego bisa juga sih ngebalikin poinnya. Dan inilah dia, kita bakal langsung aja masuk ke dalam game yang ketiga dari Piala Presiden Esports 2021 untuk babak Grand Final. Di mana kali ini Aura Fire dan juga Alter Ego berbagi poin satu sama. Dan kita langsung aja melihat di arah top lane, melihat kali ini Rashi mencoba untuk membackup pergerakan dari seorang Ahmad, bahkan Godiva juga mengawal di arah top lane. Inilah dia, saling terjadi pengawalan begitu ketat. Karena hitungannya ini dari Beatrix dan juga Brody, mereka mungkin kalau di head to head yang cukup kesulitan lebih ke arah Brody. So that's why mereka lebih milih untuk saling menjaga satu sama lain dari segi gold lanernya. Yes, itu dia mencoba untuk mencicil aja di arah top lane. Adanya terjadi sedikit scare miss, tapi lihat bagaimana kali ini dari Keira mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Celibo dan terreset sudah purple buff-nya. Buying time yang bagus sekali dari seorang Aura Fire. Di sini membuat Aemon-nya nih makin lama untuk mendapatkan level 4-nya. Ya, mengalami sedikit delay untuk beberapa detik yang membuat dari seorang Jelly Boy mungkin tertinggal beberapa experience ataupun level. Tapi ini untungnya masih early game. Tapi ya impact-nya bakal cukup berbahaya juga. Tapi kalau kita kembali ke arah top lane melihat kali ini Rashi beserta Ahmad terus mencoba memberikan pressure tambahan. Bahkan ini Kabuki dibuat sepertinya harus lebih bersabar lagi. Tidak bisa masuk secara sembarangan. Karena dari segi jumlah pemainnya melihat ya sama-sama 3 player di arah top lane ya.
Yap, dimana kali ini dari seorang Hike juga yang menggunakan High Loss Jungler. Yang memang ini bakal tebal banget untuk seorang Hike-nya untuk menjadi ditumbangin terlebih dahulu. Jadi nantinya siapa yang akan menjadi damage dealer utamanya, entah mungkin Kara Kabuki atau Kara Facehugger yang dengan adanya Feather Strike juga kita tahu cukup pedih, apalagi dengan adanya combo item burst damage dari Clock of Destiny dan juga Lightning Transcend. Ya, tapi terlihat nih dari anak-anak Aura Fire dan juga Alterigo untuk game yang ketiga kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dan terlihat mereka lebih bersabar, lebih disiplin juga. Melihat di menit yang kedua kali ini tentunya sudah hadir juga untuk Turtle yang bersama Glorious Pathway di open oleh seorang Hike falling. Sarmun dari seorang Pai maju ke depan, tapi tiba-tiba datang seorang Chelly Boy di sisi kirinya. Facehugger tiba-tiba langsung saja dieksekusi, bahkan double kill coming from Mamas. Dan lihat kali ini 3 member dari Aura Fire di area turtle-nya harus terpick off. Yes, 3 orang sekaligus langsung diamankan oleh Alterigo dan bakal lihat bagaimana kali ini aksi pencurian tarat dari Kabuki. Sudah tidak ada lagi gold shieldnya, dimana mencoba untuk langsung merontokin satu altar tarat, tapi lihat bagaimana kali ini Rasi sudah hadir mencoba untuk langsung mengcutting keberadaan dari seorang Kabuki di arah top lane. Ya, ini terlihat memang early pressure-nya dari Alterigo. Mereka begitu yakin falling Sarmun ke depan. Dari seorang Pai menjadi sandbag, at least jadi bait juga, memancing keributan. And then tiba-tiba 4 member yang membuat dari anak-anak Aura Fire itu outnumber. Tapi lihat performa dari Ahmad, dia berhasil memanfaatkan turn apart memorinya dengan sangat-sangat tepat. Karena melihat Godiva yang udah bisa banget untuk ngacir, tapi ultimate-nya bakal menjadi eksekusi yang sangat matang. Yap. Kali ini. Dan di arah mid lane sudah berkumpul juga bersama dengan ada Feather Strike yang mencoba untuk menyicil keberadaan seorang Udil. Tapi Udil juga masih cukup sustain dan cukup aman positioningnya sehingga masih bisa untuk selamat. Dan Godiva hati-hati mencoba untuk mendapatkan satu poin kill bersama dengan ada Rob Wave. Langsung ada diculik Brody di arah top lane. Rasi pun harus kecar-kacir mundur karena tidak ada lagi bala bantuan. Dan satu altar tarat di arah top lane juga sudah hilang. Yes, what a synergy coming from Godiva dan juga Keira. Dia dapetin Rough Wave-nya, ada juga Petrify, and then tiba-tiba Keira langsung bak, boom, langsung bisa mengajar member dari Alterigo. Tapi lihat area rumputannya, kali ini dari Aura Hike bakal menjadi sandbag, juga nyicil pelan-pelan, bahkan Rasi pun harus terpick up. Tapi Pai coming from the backline, dapetin satu member Facehugger ini 7, tapi lihat Rob Wave-nya coming from Godita dan dapetin satu. Pai yang harus terpick off kali ini di arah bawah, 3 melawan 2. Akankah coba untuk ditabrak? Sepertinya tidak, karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan sepertinya turret di arah tengah. Tapi Chelly Boy masih berusaha untuk tidak merelakan turret outer di arah center kali ini. Yap, turtle-nya juga di reset kali ini, nggak mau terlalu dipaksakan oleh kedua belah tim, dimana ini bakal menjadi bahaya banget kalau misalnya ada over commit juga. Enchanted Talisman udah didapatkan oleh Pai, otomatis dia bakal lebih pede untuk langsung nge-spam karena resource skill-nya. Tapi lihat bagaimana di arah bottom lane, langsung aja diculik Kabuki di arah bawah sana sendirian aja. Godiva datang, tapi dia juga cukup berbahaya karena Rasi di sana bersama dengan Ahmad mencoba untuk mengincar seorang Godiva dengan ada Rove yang mencoba untuk defensif aja, masih bisa selamat. Kali ini dari seorang Kadita ke arah belakang, tapi Turtle terbuka lebar. Akankah mencoba untuk dikontes karena di sisi lain sudah ada Glorious Pathway juga langsung maju menuju ke arah seorang Pai. Tapi Pai langsung kabur secepat mungkin. Yes, karena Pai menjadi bait, memancing beberapa member dari Aura nggak bergerak ke area Turtle-nya. Karena lihat kali ini Alterigo udah ngedapetin Turtle selanjutnya, disecure oleh seorang Chelly Boy. So far kalau kita ngebahas dari segi poin kill nggak terlalu beda jauh. Bahkan ya keuangannya juga masih saling mengejar satu sama lain. Yang membuat tentunya untuk game ketiga kali ini cukup keras. Hanya mungkin bedanya turret sih di arah top lane, dimana Aura masih dapetin satu. Inilah dia baku hantam antara Keira versus Pai, sama-sama level 8. Tapi kali ini Keira lebih memilih untuk lebih bersabar lagi, lebih bermain dengan aman. Karena ya siapa sangka atau siapa tahu tiba-tiba datang bala bantuan, and then bisa aja untuk langsung di take down 2 lawan 1. Tapi lihat endless shard-nya
Terhubung kali ini ke seorang Keira. Datang malah bantuan dari seorang Facehugger menyelamatkan rekan satu timnya Falling Star Moon dari seorang Pai. Wow. Membuat Facehugger dan kawan-kawan harus mundur terlebih dahulu dan ngereset kembali tim fight-nya. Tapi di arah bottom lane, Godiva dan juga Kabuki masih berusaha dengan cukup keras pengen dapetin objektif selanjutnya. Konsil sudah dilancarkan, mencari target. Operasi pencarian dari sisi Alter Ego. Karena dengan bermodalkan Lolita dan juga Brody tentunya bisa banget untuk komit ke arah satu orang dari sisi Aura Fire. Yap, dimana kita juga melihat kali ini Pai sudah muncul, udah mulai melakukan cutting-cutting aja di area top lane. Tapi lihat bagaimana reward preparation juga langsung aja dibuka. Masih bisa ditahan lebih untuk ke arah zoning terlebih dahulu di arah mid lane. Yes, tapi di arah bottom lane Kabuki sepertinya harus merelakan turret di arah bawah. Sudah ada Hike dan juga Godita, a.k.a. Godiva dengan kaitanya kali ini. Coba untuk ngereset kembali. Di arah tengah Keira cukup sekarat dan langsung bisa ke knockout strike. Mundur terlebih dahulu dan ngereset lagi tim fight-nya karena dia punya EQ udah sangat-sangat sekarat. Tapi lihat di area minimapnya Godiva sempat ngepancing Rough Wave atau terpancing bisa dibilang oleh sisi Alter Ego yang membuat untuk beberapa detik atau beberapa menit yang akan datang tidak akan ada ultimate burst dari seorang Godiva. Yap, Lord kali ini udah hadir juga menjadi Lord pertama kita, tapi masih belum ada yang ingin menginisiasi reward manipulation juga masih ada, tapi belum mau dikontes dengan ada Federasi Track yang udah di open oleh Godiva. Lebih mencari momentum kali ini dari Udil, sedangkan Federasi Track dibuka hanya untuk zoning aja, tapi di sisi yang lain ternyata Keira berhasil diculik. Dan lihat bagaimana kali ini Godiva mencoba untuk menculik kembali keberadaan seorang Esmeralda, tapi sudah ada reward manipulation juga bersama dengan Falling Star Moon ke arah belakang. Godiva cukup sekarang, tapi dengan adanya Glorious Pathway mencoba untuk menyelamatkan seorang Godiva dan bahkan masih bisa untuk selamat ke arah belakang. Yes, Ocean ODT dari seorang Godiva masih bisa escape, tapi turret di arah tengah sepertinya langsung coba untuk ditabrak tanpa berpikir panjang. Alter Ego dapetin satu di area tengah. Falling Star Moon flanking dari seorang Pai maju ke depan. Wings by wings dari Facehugger defensif, tapi lihat di arah depannya Keira masuk pelan-pelan amat, masih cukup sekarat tapi di shutdown. Tinju mematikan kami from Keira, dibalaskan lagi Shelly Boy pun datang, Endless terhubung ke arah depan. Rasi cukup sekarat, harus mundur kembali dan ngereset tim fight yang 4 melawan 4 dari Aura Fire dan juga Alter Ego ngereset kembali dan mundur saja. Prit. Yes, 1-1 masih cukup seimbang kali ini dari kedua belah tim. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Alter Ego Esport. Alter Ego mereka lagi nge-leading tempo permainannya. Yes. Mereka menang secara 2000 networknya dan bahkan dengan segi point pick off-nya yang selisih 4 ini setengahnya. Tapi Lord lagi-lagi kali ini belum ingin dipaksakan, belum inisiasi oleh kedua belah tim. Akankah nantinya akan menjadi Lord yang udah enhance baru diamankan dari dua-duanya? Betul, karena ini udah menit ke-10 tentunya bisa banget untuk lebih bersabar lagi. Di arah tengah Raw Wave dilancarkan oleh seorang Godiva sebagai defensive mechanism. Melihat dari anak Alter Ego, lihat Ahmad udah jadi dari segi malah pikrornya. Keira coba untuk flanking mengecek arah seorang Pai di arah belakang. Dari Ahmad Rasi berhasil pick up, tapi lihat Pai menjadi sandbag, pelan-pelan tercicil. Udil manipulasi dunianya itu dilancarkan juga seorang Shelly Boy dari arah kiri, pelan-pelan mencari target yang dituju tapi spray down. Nibiru Patient dari seorang Kabuki secara tidak langsung mengusir pergerakan dari anak-anak Aura Fire. Tapi lihat Shelly Boy, he got the solo kill. Godiva terpick up, bahkan dibalikin lagi. Facehugger dapetin satu ke arah Shelly Boy. Wow, ini pertukaran benar-benar satu untuk satu, benar-benar poin yang mereka gantikan. Ini adalah sangat-sangat sengit sekali, dimana Lord lagi-lagi masih belum tersentuh. Dan lihat bagaimana outer turret dari Alter Ego Sport sebenarnya di arah bottom lane itu udah sekarat banget. Hanya 1-2 hit itu bisa banget rontok. Tapi Pai udah ada Blade Armor kali ini untuk mengcounter keberadaan dari seorang Kabuki. Yes. Betul banget. Karena tentunya harus banget sih dia bisa jadi sandbag juga menghadapi beberapa ya physical damage yang dilancarkan oleh Kabuki dan juga Keira. So that's why lebih memilih untuk ngamanin ke arah Blade Armor. Tapi kali ini kita melihat juga turret 3-1. Alter Ego udah dapetin turret atas, tengah dan juga bottom lane. Ini satu persatu outer turret atau defensif dari Aura Fire diruntuhkan, membuat
Aura Fire agak sedikit dalam tekanan. Tapi walaupun dalam tekanan mereka lihat perbedaan keuangannya tidak begitu jauh. Hanya ya 2000 dipegang sama sisi Alter Ego. Masih bisa banget untuk dikejar, dan tadi aku juga ngelihat bagaimana Keira benar-benar ngelok ke arah seorang Ahmad di sisi belakangnya. Tapi lihat bagaimana kali ini free space created yang didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego, berhasil lagi untuk merontokkan satu inner turret, dan Lordnya kali ini sudah mulai dicicil-cicil aja. Yes, oleh seorang ke depan dari seorang Pai. Raw Wave juga dikeluarkan oleh seorang Godiva, tapi kali ini Lordnya diamankan oleh seorang Haik. Retribution yang on point, tapi lihat ternyata Haik sepertinya harus merelakan nyawanya ditukarkan. Hylos Haik dengan satu buah Lord, tapi lihat 5 member dari Alter Ego. Mereka langsung bekerja keras ke arah mid lane. Langsung bisa didapatkan inner turretnya, dan Lord akan berjalan ke arah top lane. Bakal coba untuk di counter terlebih dahulu kah? Atau coba ingin ditahan oleh sisi Alter Ego? Gak mau dari Lordnya ngelewati dari area river ataupun memasuki dari segi base milik Alter Ego. Yep, dimana kali ini mencoba untuk mengejar karena seorang Sally Boy. Keira dari depan sana tapi sudah datang berbantuan kali ini. Sudah mencoba untuk langsung membackup keberadaan dari seorang Sally Boy. Feather Ice Strike yang langsung aja di cancel out range. Tapi kali ini bagaimana Pai? Kali ini langsung melompat ke arah belakang dengan ada satu buah falling star. Open place-nya juga langsung aja dibuka. Memberikan efek slow. Tapi masih bisa kabur semuanya dari papan catur yang digelar oleh seorang Udil. Yes, beberapa ultimate sudah dipancing. Nominon Blast, Real World Manipulation juga sudah dilancarkan, tapi Aura Fire berhasil mundur dengan sangat rapi di counter initiate move yang ingin dilancarkan oleh sisi Alter Ego. Tapi ini membuat dari Aura Fire seperti tidak bisa bergerak dengan sangat leluasa. Melihat dengan kehilangan beberapa turret, bahkan lihat hanya menyisakan base turret mereka di arah tengah, atas, dan juga di arah bottom lane. Yap, ini saling menunggu, lihat deh. Dari Alter Ego maupun Aura Fire, mereka menunggu aja di arah semak, menunggu siapa yang akan menjadi target optimal dan mendapatkan momentum terlebih dahulu. Genius One juga sudah didapatkan oleh Facehugger, akan memberi magic penetration lebih dalam lagi dengan ada Feather Ice Strike yang nantinya di open oleh seorang Parsha. Masih menunggu. Kali ini lihat bagaimana dari Alter Ego juga tidak mau terlalu memaksakan untuk mendorong ke arah base dekat Aura Fire. Yes, yang lihat kali ini sudah mulai bergerak lagi di arah top lane, ya bakal coba untuk dikontes kah. Feather Ice Strike dilancarkan oleh seorang Facehugger, tapi lihat Rasi cukup sekarat, satu bar HP tersisa dan ternyata berhasil dihabisi oleh seorang Haik. Menjadi high loss di arah depan, Falling Star mendapatin 2 dari seorang Pai, menjadi sandbag, dipancing, dipecah belah, tim baiknya maju satu persatu, Kabukinya terpick up, double kill from Jelly Boy dan triple kill Jelly Boy. Keira dan Godiva pun harus mundur kali ini, 3-1 udah mulai masuk lagi ke arah base-nya. 4 dari Alter Ego masih bertengger kokoh di arah pertengahan. Falling Star mundangkan nyata. Pai harus merenggangi nyawa kali ini. Yes, Pai sudah hilang. Tidak ada lagi salah satu frontliner yang bisa menjadi sandbag di arah depan. Dan lihat bagaimana invading buff. Kali ini purple buff-nya langsung aja dicuri. Seorang Haik nantinya tidak akan mempunyai purple buff lagi untuk langsung nge-spam ke arah resource skill-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini dari replay yang terjadi, di mana memang ini dipancing untuk mengejar ke arah Alter Ego, tapi udah berhasil mendapatkan seorang Lolita, langsung dibalikin keadaannya dengan adanya reward manipulation yang udah langsung digelar. Ya apalagi mereka maksa team fight-nya cantik banget dari Alter Ego. Mereka maksa team fight di area yang begitu sempit yang membuat Falling Star Moon dari Esmeralda seorang Pai itu on point banget dan nge-hold beberapa pergerakan dari sisi Aura Fire. 3 ataupun 4 membernya. Bahkan ya bisa dibilang itu sempat dibuat terpecah belah. Haik jadi sandbag, tapi teman-temannya nggak bisa nge-backup karena ditahan pergerakannya sama player dari Alter Ego Esports. Melihat Pai-nya yang tadi sempat nge-hold dan membuat tidak bisa dibalikin lagi momentumnya.
Yap, dan kali ini Lord Camp by Samsung sudah hadir juga. Lord kita yang kedua di menit yang ke-16. Yes. Ini bisa menjadi Lord penentuan juga. Siapa yang bisa mengamankan, bisa banget untuk langsung ngebalikin temponya. Dan lihat bagaimana kali ini Skabuki berhasil untuk merontokin satu center tarat dari Alter Ego. Oh, lihat kali ini Petrify dan juga Rope mendapatin 3. Tapi lihat di arah depan ternyata Jelly Boy terpick off. Godiva berhasil mundur dan dibalikin Oh my untungnya. Rashi pun tumbang kali ini. Dua member Jelly Boy dan Rashi harus merenggangi nyawa. Dan ini momen yang sepertinya ditunggu sama Aura Fire. Karena lihat Lord yang kedua terbuka dengan sangat lebar. Kemenangan sepertinya bisa banget didapatkan dengan hadirnya Lord. Tapi bisakah Alter Ego bertahan menghadapi kanan Lord yang kedua kali ini? Tentunya masih bisa dengan bermodalkan Yves, reward manipulation dan juga adanya turn apart memory yang tentunya dari cooldownnya bakal cepet banget untuk di area late game nanti. Yes, ini bener-bener Godiva make a play banget tadi ya. Berhasil untuk menculik satu pemain dari Alter Ego dan langsung disusul dengan backup yang manis juga oleh Aura Fire, membuahkan hasil 2 orang langsung ditumbangkan. Lord yang free tanpa adanya kontes kali ini akan langsung menuju ke arah top inner turret dari Alter Ego Esport. Akankah mencoba untuk dikawal adanya penjagaan terhadap Lordnya, atau bahkan dari Aura Fire memilih untuk melakukan split push? Seperti bakal coba split push dan ya kawal dulu terlebih dahulu di arah top lane. Melihat Lordnya udah ke enhance, tentunya bakal menjadi daya gedor tambahan membuat Aura Fire semakin membara dan juga semakin semangat untuk masuk pelan-pelan mengetuk pintu base area dari sisi Alter Ego. Dan mulai maju ke arah top lane, bakal coba untuk mengawal 6 lawan 5 konsol dari seorang Godiva. Teori ancaman mulai dilancarkan, maju ke arah depan, dicuci pelan-pelan Ocean Oddity. Keira mulai kiting, maju mundur pelan hike beserta kawan-kawannya. Minion pun hadir ke area pertengahan, terkena stun dari Rashi, menjadi sandbag bahkan fight. Coba untuk clearing minion terlebih dahulu, kata di area tengah masih bisa dieksekusi tapi turret didapatkan. Numi 16 dilancarkan tapi di cancel. Dan lihat tiba-tiba robek dari seorang Godiva, dapetin 2, ditahan tapi hike-nya cukup sekarat, malah Jelly Boy terkena spray down dari seorang Kabuki. Dan lihat Federal Strike dari Face Hager on point banget, langsung ngincer ke arah Jelly Boy dan juga Rashi, bahkan udah jadi immortality untuk seorang Kabuki. Semakin pede, Glorious Pathway dibuka 3 melawan 5. Bisakah langsung strike in? Lihat dari Alter Ego masih berusaha untuk cutting lane. High cukup sekarat, Keira juga cukup sekarat. Tapi lihat di arah top lane Godiva tercicil bahkan terusir. Federal Strike-nya 2 tetes terakhir dari seorang Udara sebelum lebih dahulu. Tapi High berfokus ke arah objektif. Lihat Aura Fire langsung straight to the base dan game yang ketiga diamankan oleh Aura Fire. Aura Fire berhasil untuk membalikkan tempo permainannya kembali setelah mereka cukup terpressure dengan adanya Alter Ego yang sempat meliding tempo permainannya, yang sempat menang dari segi networknya dan juga objektif taretnya. Tapi kali ini Aura Fire mereka langsung bisa untuk disiplin banget. Mereka ngamanin ke arah Lord yang kedua, Godivanya juga make up play, bahkan dengan backup yang manis tadi dari Aura Fire. Itu momentum yang bagus banget untuk Aura Fire memenangkan game kita kali ini. Yes,